Di video kali ini kita akan membahas tentang mata-mata legendaris Israel. Bagaimana cara mereka membuat daftar riwayat hidup palsu tapi nyata untuk sang intel, dan apa saja informasi yang mereka dapatkan. Simak videonya dan jangan kemana-mana karena kamu bukan rezeki. Seorang mata-mata tidak harus pandai berkelahi seperti James Bond ataupun Jason Bourne. Keahlian seorang mata-mata adalah menyamar sedemikian rupa hingga tidak dicurigai oleh musuh. Tugas utama seorang mata-mata bukanlah membunuh musuh, melainkan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang musuh. Seorang mata-mata biasanya diambil dari orang yang memiliki kecerdasan tinggi, mampu berbaur dengan lingkungan sekitar, dan pandai menjaga rahasia. Sebelum diterjunkan di lokasi, seorang mata-mata akan dibuatkan legenda atau daftar riwayat hidup palsu. Tujuannya, apabila suatu saat musuh memeriksa latar belakang orang tersebut, maka hasil yang keluar bukanlah apa yang mereka takutkan. Hal ini bertujuan untuk menutup kecurigaan pada mata-mata tersebut. Bahkan tidak jarang, daftar riwayat hidup palsu ini dibuat beneran agar semakin meyakinkan. Kita ambil contoh, Israel membuat legenda atau daftar riwayat hidup palsu untuk Efra Tamar. Efra Tamar adalah agen Israel yang ditugaskan untuk misi jangka panjang di Iran. Efra adalah wanita Persia berpaspor Iran keturunan Yahudi Israel. Efra direkrut Mossad dan dibentuk sejak masih belia. Efra disekolahkan di Iran dan diikutkan organisasi pro-pemerintah Iran. Lulus SMA, Efra dikuliahkan di kampus ternama di Prancis, Universitas Sorbonne jurusan teknik nuklir. Di sana ia ikut organisasi anti-Zionis. Bahkan Efra pernah dipenjara beberapa hari bersama teman-temannya karena sengaja melakukan kerusuhan kecil saat demo anti-Israel. Tentu saja kejadian ini akan terekam secara otomatis dalam catatan riwayat Efra saat masih kuliah di sana. Lulus kuliah, Efra melamar kerja di Badan Nuklir Iran di Teheran. Pihak Iran tentu saja terlebih dahulu menyelidiki latar belakang para pelamar seperti Efra, termasuk tingkah polanya selama kuliah di Prancis. Singkat cerita, Efra pun diterima kerja. Dia rutin mengirimkan informasi dan data-data tentang nuklir Iran ke Mossad selama bertahun-tahun. Suatu hari saat Efra berpesta dengan teman-temannya, Efra mabuk berat. Dalam keadaan teler, dia mengigau dengan bahasa Ibrani dan sempat menyanyikan sepenggal lagu kebangsaan Israel. Teman-temannya pun langsung melongo. Sejurus kemudian, Efra langsung diamankan. Rumahnya digeledah dan ditemukan puluhan disket berisi data-data tentang nuklir Iran yang ditulis menggunakan bahasa Ibrani. Efra pun ditangkap atas tuduhan kegiatan spionase dan membocorkan rahasia negara. Bertanya-tanya kemudian, bagaimana jika Efra ditangkap dan disiksa agar membocorkan rahasia Israel? Bagaimana jika Iran melakukan segala cara agar Efra berkhianat? Jelas tidak bisa, karena seorang agen atau mata-mata itu bertugas berdasarkan need to know basis. Artinya, apa yang diperlukan dalam tugasnya, maka akan diberitahu. Jika tidak ada hubungannya dengan tugas intel, apapun itu tidak akan diberitahukan. Jadi ketika Efra ditangkap, dia tidak akan melaporkan apapun tentang rahasia negara Israel. Kenapa? Ya karena memang dia beneran nggak tahu. Jika tugasnya mengintai masalah nuklir Iran, maka cuma nuklir Iran saja yang dia tahu. Proyek nuklir Israel atau rahasia lainnya, dia tidak akan tahu. Negara sekelas Israel jelas sudah memikirkan kemungkinan buruk seperti ini. Oke, kita kembali ke topik utama kita, yakni mata-mata legendaris Israel, Eli Cohen. Eli Cohen lahir di Alexandria, Mesir pada tahun 1924. Ia lahir dari orang tua keturunan Yahudi fanatik. Setelah Raja Farouk di Mesir dikudeta pada tahun 1950-an, gerakan anti-Yahudi semakin besar dan semakin masif di Mesir. Mereka mulai mengusir orang-orang Yahudi. Saat itu, secara diam-diam, Cohen masuk ke organisasi pro-Zionis di Mesir. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan perjuangan kaum Yahudi. Suatu hari, pemerintah Israel membuka pendaftaran staf untuk Badan Intelijen Negara atau Mossad bagi kaum keturunan Yahudi yang ada di Mesir. Eli Cohen langsung ikut seleksi dan diterima. Selain memiliki IQ yang tinggi, Eli juga menguasai 4 bahasa, yakni bahasa Ibrani, Arab, Inggris, dan Prancis. Yang menjadi nilai plus lagi, Eli sangat menguasai ilmu-ilmu keislaman. Tahun 1959, Eli mendapatkan pendidikan singkat oleh pasukan khusus Israel mengenai teknik spionase dasar seperti cara berkomunikasi yang aman, trik pengintaian, dan trik melarikan diri. Kemudian Eli langsung diberi CV baru atau daftar riwayat hidup palsu. Eli dicitrakan sebagai pengusaha muslim Suriah yang menguasai ilmu syariat Islam, hafal beberapa ayat Quran dan hadis, dan juga rajin sedekah pada kaum duafa. Selain itu, Eli ditugaskan ke Argentina untuk membuat riwayat hidup baru sebagai imigran Suriah. Dia berprofesi sebagai pengusaha ekspor-impor garmen hasil produk Timur Tengah. Eli diberi identitas baru sebagai Kamal Amin Thabet, pengusaha keturunan Suriah kelahiran Beirut, Lebanon. Penyamaran Eli sangat sempurna karena wajahnya khas Timur Tengah dan fasih berbahasa Arab.
Di Argentina, Eli juga ditugaskan mendekati Amin Al-Hafez, yakni simpatisan Partai Baath di Suriah. Dari perkenalannya dengan Amin Al-Hafez inilah Eli Cohen mulai kenal dengan para politisi Argentina dan Suriah. Setelah 9 bulan membuat riwayat hidup baru yang palsu tapi nyata, Eli Cohen kembali ditugaskan masuk Suriah. Misinya masuk Suriah berjalan lancar karena mendapatkan bantuan via orang dalam, yakni Jenderal Amin Al-Hafez tadi. Kliwon demi kliwon berlalu, Eli Cohen semakin dekat dengan para pejabat Suriah. Eli bahkan diklaim pernah mengadakan privat party dengan para pejabat Suriah dan pejabat penting di Partai Baath, yakni partainya Amin Al-Hafez yang di kemudian hari menjadi presiden Suriah. Untuk ukuran seorang mata-mata, bisa mengundang para pejabat negara untuk berpesta di rumahnya merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Tidak mengherankan pula kalau kemudian ia masuk dalam lingkaran pemerintahan Suriah dan menjabat sebagai Deputi Menteri Pertahanan Suriah. Suatu jabatan yang sangat tinggi dan sangat strategis bagi seorang mata-mata. Media Al Jazeera bahkan pernah menyebutkan bahwa andai saja tidak terbongkar kedoknya, Eli Cohen punya peluang sangat besar untuk melenggang menuju kursi presiden Suriah beberapa tahun kemudian. Karena berada di posisi yang sangat strategis itulah Eli Cohen dengan leluasa bisa mengetahui rahasia-rahasia Suriah. Dokumen-dokumen rahasia milik Suriah semua bisa dibaca oleh Cohen dengan leluasa dan dikirimkan ke Mossad. Eli mengirim berita ke Israel dengan dua cara, lewat komunikasi radio dan telegraf atau sandi Morse. Eli rutin mengirimkan berita ke Israel tentang aktivitas militer Suriah seperti senjata baru apa saja yang baru saja mereka beli dan di mana gudangnya. Beberapa dokumen penting juga berhasil dicuri Eli, di antaranya adalah dokumen mengenai rencana Suriah untuk mengalihkan hulu sungai Jordan. Suriah juga berencana menutup secara permanen sungai Banias dan sungai Hisbani. Apabila jalur ini dimatikan, dalam beberapa hari saja Israel akan kesulitan mencari air tawar sebagai sumber penghidupannya. Tindakan Suriah ini juga sesuai dengan rencana Al-Fatah atau Organisasi Pembebasan Palestina yang akan menyerang Israel dari bagian utara. Info penting ini langsung dibocorkan Eli kepada Israel agar pasukan Israel segera berjaga di dekat sungai Jordan yang berbatasan dengan Israel. Awal Desember 1964, Eli Cohen diajak Presiden Amin Al-Hafez untuk mengunjungi dataran tinggi Golan, area strategis yang berada di perbatasan Suriah-Israel, yakni Laut Galilei. Di sana, Eli Cohen baru tahu bahwa di dataran tinggi Golan tersebut terdapat 45 bunker persembunyian tentara Suriah. Beberapa bunker bahkan dijadikan tempat untuk menyembunyikan tank dan meriam. Amin Al-Hafez saat itu mengutarakan niatnya untuk membuat bunker lapis 3. Dia berpikir bahwa musuh mungkin menyangka bahwa bunker Suriah hanya satu saja, padahal sebenarnya 3 lapis. Saat itu pula Eli Cohen juga mengusulkan ide brilian kepada Suriah. Dia menyarankan agar pemerintah Suriah menanam pohon eukaliptus tepat di atas bunker tentara Suriah yang ada di dataran tinggi Golan. Tujuannya agar tentara Suriah tidak kepanasan dan merasakan udara segar di siang hari. Usulan ini langsung disetujui oleh Presiden Amin Al-Hafez sebagai bentuk apresiasi terhadap pasukan berani mati Suriah yang berada di garis terdepan peperangan. Padahal ini adalah cara Eli Cohen memberitahu kepada pasukan Israel, ini loh tempat persembunyian tentara Suriah. Dan terbukti ketika Israel berperang dan dikeroyok 6 negara Arab, mereka mampu menyapu bersih lawan-lawan yang ada di depan mereka. Israel menyerang dengan efektif dan tepat sasaran, bahkan sebelum tentara Suriah menyerang duluan. Awal Januari 1965, Eli Cohen berhasil mendapatkan dokumen-dokumen penting milik militer Suriah. Pihak Suriah dan Israel tidak menjelaskan secara rinci bagaimana Eli bisa mendapatkan dokumen tersebut. Yang jelas, salah satu isi dokumen tersebut adalah data pribadi pilot pesawat tempur Suriah termasuk alamat dan nama-nama anggota keluarganya. Dari data inilah di kemudian hari Israel pernah selamat dari sebuah pengeboman. Jadi ceritanya, Suriah pernah mengirim 2 pesawat tempurnya untuk membombardir Tel Aviv, ibu kota Israel. Sebelum memasuki langit Tel Aviv, Israel membajak saluran radio komunikasi pesawat Suriah. Saat itu, pihak Israel mengancam kedua pilot tersebut. Anggota intelijen Israel mengatakan, "Selamat malam, Jadet dan Al-Halabi. Agen kami sangat dekat dengan rumah kalian di pinggiran kota Damaskus. Jika kalian nekat menjatuhkan bom di tanah Israel, agen kami akan menculik dan menyiksa keluarga kalian, bahkan sebelum militer Suriah datang melindungi. Jika kalian masih sayang dengan anak dan istri kalian, silahkan kembali ke Suriah." Kira-kira seperti itu yang didengar kedua pilot Suriah tersebut. Kedua pilot ini jelas kaget dan tidak menyangka Israel bisa tahu tentang keluarga mereka. Pilot yang panik ini pun langsung belok arah dan menjatuhkan bom di Laut Mediterania. Tel Aviv pun batal porak-poranda. Ini berkat jasa besar Eli Cohen. Oke, kita kembali ke Suriah. Di saat semua orang percaya kepada Eli Cohen, ada satu orang paranoid namanya Ahmed Swidani yang agak curiga kepada Eli Cohen. Ya, namanya aja orang paranoid, dia nggak butuh alasan untuk mencurigai seseorang. Ahmed Swidani curiga kepada Eli bukan karena perilaku Eli, tapi justru karena bertanya-tanya, kenapa semua orang memuja Eli Cohen? Padahal Eli termasuk orang baru di pemerintahan Suriah.
Yang membuat dia heran lagi, bisa-bisanya orang yang baru tahu tentang pemerintahan Suriah malah diberi akses ke tempat-tempat rahasia. Nah, pada suatu hari, Suriah menyewa sebuah alat penyadap sinyal radio dari Uni Soviet. Suriah berniat akan menyadap percakapan Israel. Suidani yang saat itu menjabat sebagai kepala intelijen Suriah turun tangan langsung dalam operasi ini. Suatu ketika, dia dan timnya mencurigai adanya lalu lintas gelombang yang tidak wajar di Damaskus. Di pusat kota Damaskus, alat pendeteksi milik Soviet ini menangkap interferensi atau semacam gangguan sinyal pada jam 9 malam. Disinilah Eli Cohen lengah. Dia mengirim berita terlalu lama hingga keberadaannya terdeteksi dengan akurat. Suidani yang sebelumnya sudah tahu tentang alamat Eli Cohen langsung meyakini bahwa ini adalah ulah Eli Cohen. Dia dan pasukan Suriah langsung menggerebek rumah Eli dan menangkap basah Eli Cohen. Eli ditangkap basah saat sedang berkomunikasi dengan Israel menggunakan sandi Morse melalui telegraf elektrik berdaya baterai. 19 Januari 1965, Eli Cohen ditangkap dan diseret langsung ke istana Presiden Amin al-Hafez. Pemerintah Suriah sangat marah luar biasa karena merasa dikangkangi di rumahnya sendiri. Apalagi Presiden Amin al-Hafez yang sudah percaya 100% kepada Eli Cohen. Awal Maret 1965, Eli Cohen divonis hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Suriah. Dia didakwa melakukan kegiatan spionase, menipu pejabat tinggi Suriah, dan membocorkan rahasia negara. Keesokan harinya, seperti biasa, banyak kepala-kepala negara barat seperti Prancis, Belgia, Kanada, dan Amerika yang meminta pemerintah Suriah untuk memperingan hukuman Eli. Bahkan Paus Paulus ke-6 pun ikut bersuara. Tetapi pemerintah Suriah tetap bersikeras akan menghukum mati Eli Cohen. Bahkan saking marah dan dendamnya Suriah kepada Eli Cohen, eksekusi kematiannya dipertontonkan di depan 10.000 pasang mata. Eksekusi ini sengaja disiarkan di televisi nasional agar rakyat Israel bisa menonton dan ikutan sakit hati. Sampai dengan hari ini, Suriah yang sangat merasa malu dan kecolongan tetap menolak memulangkan jenazah Cohen untuk dimakamkan di Israel. Setelah digantung, Eli dikubur di tempat rahasia dan kuburannya pun ditutup beton cor setebal 1,2 meter untuk mencegah pencurian. Konon, beberapa tahun kemudian ada kebocoran informasi yang mengatakan bahwa Eli Cohen dikubur di tanah lapang yang hari ini tanah tersebut sudah menjadi perumahan. Jadi hampir tidak mungkin bagi Israel untuk menemukan jenazah Eli Cohen. Dan sampai hari ini pula, istri Eli Cohen yakni Nadia Cohen tetap memohon kepada pemerintah Israel dan Suriah agar berusaha mengembalikan jasad Eli Cohen.